Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya Agung Eko Pitono, WI Ahli Madya dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya akan memaparkan strategi pembelajaran saya pada mata pelatihan organisasi digital atau digital organization dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Adapun isi materi video strategi pembelajaran ini sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya lampirkan dalam penugasan saya. Penyajian pertama, saya menyajikan pendahuluan. Pada pendahuluan itu saya melakukan yang namanya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, saya memperkenalkan diri saya dengan cara menyampaikan pengalaman-pengalaman saya sepanjang saya menjadi seorang widyaswara. Yang kedua, saya memberikan semangat ke peserta dengan melakukan energizer. Yang ketiga, saya menjelaskan deskripsi singkat mata pelatihan ini berikut dengan indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kelima, saya menyampaikan materi pokok dan submateri pokoknya. Adapun peserta yang dilakukan peserta adalah membalas 5S yang sebagaimana yang saya lakukan. Yang kedua, peserta memperhatikan dan juga memperkenalkan diri mereka. Yang ketiga, juga memperhatikan dan melakukan energizer. Yang keempat, menyimak dan mendengarkan penjelasan saya tentang materi pokok dan submateri pokoknya. Adapun metodenya, saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan game. Adapun durasi waktu yang dibutuhkan 15 menit, dan media dan alat bantu yang saya butuhkan adalah LCD, laptop, materi dan bahan video, flip chart, bahan tayang, bahan permainan atau game, ATK, dan sound system. Penyajian kedua, tentang submateri pokok pertama, yaitu pendekatan digital organisasi. Dengan submateri pokoknya transformasi digital. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya memaparkan presentasi saya tentang transformasi digital. Dan kedua, saya menayangkan video yang terkait dengan topik atau subtopik transformasi digital. Yang ketiga, saya memberikan kesempatan peserta membentuk 5 kelompok untuk mendiskusikan isi video tersebut. Dan yang terakhir, saya memberikan komentar atas hasil presentasi kelompok. Apa yang dilakukan peserta? Peserta melakukan dengan cara menyimak pemaparan saya, peserta menyimak penayangan video, peserta membentuk kelompok dan mendiskusikannya, dan peserta mempresentasikan serta diakhiri dengan peserta menarik kesimpulan. Pada penyajian yang kedua, pada submateri pokok transformasi digital ini, metode yang saya gunakan satu, ceramah. Kedua, saya melakukan tanya jawab. Yang ketiga, metode brainstorming. Yang keempat, saya gunakan metode game. Dan yang kelima, penayangan video. Adapun durasi waktu yang dibutuhkan adalah 67,5 menit. Dengan kebutuhan media dan media dan alat bantu pembelajarannya sama dengan submateri sebelumnya, yaitu LCD, laptop, materi dan bahan videonya, serta flip chart, bahan tayang, game atau permainan, ATK dengan sound system. Penyajian kedua. Penyajian kedua adalah materi pokok pertama dengan submateri kebijakan terkait dengan digitalisasi pemerintah. Apa yang saya lakukan pada saat saya menyampaikan submateri pokok kebijakan terkait digitalisasi pemerintah? Saya memberikan presentasi. Yang kedua, saya memberikan kesempatan peserta untuk bertanya apa-apa yang terkait dengan presentasi saya. Yang ketiga, saya meminta peserta merespon brainstorming yang saya lakukan. Yang keempat, saya memberikan energizer kepada peserta. Apa yang dilakukan peserta? Peserta menyimak ceramah saya. Yang kedua, peserta aktif bertanya. Yang ketiga, peserta merespon brainstorming yang saya berikan. Yang keempat, peserta melakukan energizer. Adapun metodenya ceramah, tanya jawab, brainstorming, dan game.
Alat bantunya adalah LCD dan laptop, media dan bahan videonya, flip chart, bahan tayang, permainan atau game, ATK, dan sound system. Alokasi waktunya 1,5 JB atau 67,5 menit. Penyajian yang ketiga, kelompok dengan materi pokok yang kedua, yaitu konsep digital organization. Pada submateri pokok yang pertama, yaitu komponen kunci digital organisasi. Apa yang saya lakukan? Saya memaparkan presentasi. Yang kedua, saya menayangkan video singkat yang terkait dengan komponen kunci digital organization. Yang ketiga, saya meminta peserta membentuk 5 kelompok untuk mendiskusikan isi substansi video yang saya tayangkan. Yang terakhir, saya minta peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Apa yang dilakukan peserta? Peserta mendengarkan ceramah saya. Yang kedua, peserta menyaksikan video tayangan saya. Yang ketiga, peserta mendiskusikan isi materi video tersebut. Yang keempat, peserta menyimpulkan menurut hasil diskusi pleno yang dilakukan. Adapun yang menjadi metode yang saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, brainstorming, dan game. Alokasi waktu yang saya butuhkan untuk menyampaikan itu adalah 67,5 menit dengan media dan alat bantu masih tetap yang sama dengan sebelumnya, yaitu LCD, laptop, materi maupun bahan video, serta flip chart, ATK, dan sound system. Penyajian yang ketiga pada materi pokok yang kedua, yaitu konsep digital organization. Submateri pokoknya adalah tantangan pembangunan digital organization. Yang pertama, saya memaparkan bahan presentasi. Yang kedua, saya menayangkan video singkat tentang pembangunan digital organization. Yang ketiga, saya meminta peserta membentuk 5 kelompok untuk mendiskusikan isi video singkat tersebut. Yang terakhir, saya meminta peserta mempresentasikannya dan menarik kesimpulan. Apa yang dilakukan peserta? Peserta mendengar ceramah saya, peserta menyaksikan video yang saya tayangkan, peserta mendiskusikan isi materi video tersebut, dan peserta menyimpulkan menurut kelompok masing-masing. Adapun metode yang saya gunakan adalah ceramah, penayangan video, dan diskusi. Adapun alat bantunya LCD dan laptop, flip chart, bahan ATK maupun sound system. Alokasi waktunya adalah 1,5 jam pembelajaran atau 67,5 menit. Materi penyajian yang keempat. Penyajian keempat pada materi pokok yang ketiga, praktek digital organization. Dengan submateri pokoknya adalah hal yang perlu dilakukan menuju digital organization. Apa yang saya lakukan? Pertama, saya memaparkan presentasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan menuju ke digital organization. Yang kedua, saya meminta peserta membentuk 5 kelompok untuk melakukan role play yang terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menuju digital organization itu. Yang ketiga, saya meminta peserta menampilkan hasil role play-nya. Yang keempat, saya meminta kelompok untuk merumuskan maupun memperbaiki dari masukan-masukan peserta yang lain. Yang terakhir, saya meminta kelompok untuk menarik kesimpulan. Apa yang dilakukan peserta? Yang pertama, peserta mendengar ceramah saya. Yang kedua, peserta membentuk kelompok untuk melakukan role play. Yang ketiga, peserta menampilkan hasil role play-nya. Yang keempat, peserta yang di luar kelompok memberi tanggapan atas hasil role play di kelompok-kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir, saya minta peserta menarik kesimpulan dari masukan peserta yang lain. Metode yang saya gunakan adalah ceramah, role play, dan tanya jawab. Alat bantunya LCD laptop, flip chart, ATK, dan sound system. Alokasi waktunya 1 JB atau 45 menit saja. Penyajian yang keempat tetap dengan materi pokok yang ketiga, yaitu praktek digital organization pada submateri pokok pembelajaran dalam penerapan digital organization itu. Apa yang saya lakukan pada submateri pokok ini? Yang pertama, saya meminta peserta untuk membentuk 5 kelompok untuk mendiskusikan tentang pembelajaran penerapan digital organization di tempat tugas peserta masing-masing. Setelah itu, saya meminta mereka
mempresentasikan, dan selanjutnya saya memberikan masukan atas presentasi kelompok tersebut, dan saya minta peserta untuk menyimpulkannya. Apa yang dilakukan peserta? Peserta melakukan diskusi tentang pembelajaran pelaksanaan penerapan digital organization di tempat tugasnya masing-masing. Yang kedua, peserta mendengar masukan dari Widya Iswara setelah memaparkan hasil kelompok diskusi mereka. Dan yang terakhir, peserta saya minta menarik kesimpulan. Metodenya cuma satu, diskusi saja. Alat bantunya LCD laptop, ATK, sound system, bahan tayang. Alokasi waktunya 1 JP atau 45 menit. Penyajian yang terakhir, kelima, penutup. Apa yang saya lakukan pada saat saya menyajikan penutup ini? Saya melakukan evaluasi dengan memberikan pertanyaan secara umum terkait dengan pencapaian indikator pembelajaran. Yang kedua, saya memberikan penguatan. Yang ketiga, saya menarik kesimpulan. Dan yang keempat, saya menyampaikan salam perpisahan. Apa yang dilakukan peserta? Peserta melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan menjawab pertanyaan. Kedua, peserta menyimak penguatan yang saya berikan. Yang ketiga, peserta juga turut menarik kesimpulan atas pandangan peserta masing-masing. Dan yang keempat adalah membalas salam saya. Adapun metode yang saya gunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Media yang saya gunakan adalah LCD laptop, bahan tayang, dan sound system. Yang terakhir, alokasi waktu yang saya butuhkan untuk melakukan penutupan ini adalah 30 menit saja. Adapun referensi yang saya gunakan sesuai dengan yang tercantum pada rencana pembelajaran saya. Evaluasi pembelajaran pun juga tersampaikan lewat rencana pembelajaran saya yang terdiri dari 6 item pertanyaan dalam rangka menguji atau mengukur ketercapaian indikator pembelajaran. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempunyai waktu dalam menciptakan atau untuk membuat video tayangan strategi pembelajaran ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Diklat Provinsi NTT yang telah memberi kesempatan saya untuk mengikuti TOT pelatihan kepemimpinan administrator yang diselenggarakan oleh LAN Jakarta. Dan yang ketiga, saya juga mengucapkan apresiasi dan hormat saya kepada Bapak Pembimbing Agenda 3 TOT Pelatihan Kepemimpinan Administrator LAN Jakarta. Dan yang keempat, saya mengucapkan selamat pada pihak-pihak yang mendukung saya dalam pembuatan video strategi pembelajaran ini. Dan yang terakhir, saya membutuhkan kritik, saran, masukan, dan berbagai hal yang saya dapat gunakan untuk perbaikan pengajaran saya ke depan. Setelah semuanya, kami mengucapkan terima kasih dan salam sampai jumpa di lain kesempatan.